Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah create network di zero tier ya. Dengan cara tentunya kita harus sign up atau membuat akun di zero tier. Kemudian juga cara instalasi di operating system Windows, Android, dan Linux. Baiklah, langkah pertama untuk membuat sebuah network zero tier, kita login kalau sudah mendaftar ya, kalau belum ya sign up. Sebelumnya saya pricing dulu ya. Jadi nanti yang akan saya buat adalah yang basic ya, free zero tier host controller. Nah, membernya up to 50. Oke. Nah, untuk yang open source mungkin di lain kesempatan ya. Ini sebenarnya network membersnya bisa unlimited, dan ini tidak perlu untuk sign up ya atau membuat akun di zero tier ya, di website zero tier ya. Ini nanti saja karena ini agak sedikit membutuhkan pengetahuan lebih ya, istilahnya seperti itu. Nanti saya akan praktekkan di lain waktu. Kali ini saya akan membuat yang basic ya. Tentunya harus sign up dulu. Saya menggunakan akun Google saya, Gmail. Oke. Setelah itu nanti langsung dihadapkan window seperti ini, myzerotier.com. Kita langsung create network ya. Oke, otomatis kita akan mendapatkan 16 digit network ID. Nanti kita bisa copy ya. Oke. Ini 16 digit ID. Kemudian akses kontrol bisa private, bisa publik. Kalau publik ini semua node ya akan bisa menjadi member tanpa harus di authorize, tapi lebih aman harus di authorize ya, pakai yang private. Nah, dan ini segmen IP-nya bisa dirubah di sini ya, tinggal dipilih. Saya biarkan seperti ini saja. Nanti tinggal kita install dulu, kemudian kita add masing-masing node yang tentunya sudah muncul ketika kita install zero tier di masing-masing perangkat. Baiklah, untuk mendownload langsung kita klik download. Pertama akan saya coba di Windows ya, klik saja di Windows ini. Otomatis kita akan download zero tier 1.msi. Oke, saya sudah download, tinggal saya install. Untuk di Linux, kita klik Linux. Ini dia ya, saya menggunakan nanti Elementary OS, Debian, Ubuntu ya, dia turunan Ubuntu. Jadi bisa Debian, Ubuntu, CentOS, RHE, Red Hat ya, dan Fedora dan lain sebagainya. Nah, ini perintahnya, saya langsung copy saja ya. Oke, saya malah SSH saja. Ini dia Linux saya, Elementary OS. Oke, langsung copy paste saja tadi. Sebentar. Nah, ini perintahnya ya untuk instalasi. Copy, kemudian saya pastekan di sini. Tinggal enter saja. Masukkan password dari Linux kita. Oke, tunggu sampai selesai ya. Di Windows sudah selesai. Ini dia muncul di sini. Kita klik sebentar. Kita klik ini. Nah, ini node-nya, my address-nya adalah node ID-nya 16 dan seterusnya. Open control panel. Oke, yang di Linux juga sudah selesai. Nah, ini dia address-nya atau node-nya. Oke.
Kalau di Windows, ini tadi ya. Oke, sudah. Di Windows, di Linux sudah. Terakhir di Android. Sudah. Oke, Android. Langsung ya. Di Play Store Zero Tier One, langsung saja install. Jadi setelah diinstal kita tentunya akan melihat Zero Tier address atau node-nya yang masing-masing. Nah, ini Windows, ini kemudian ini di Linux. Nah, terakhir nanti kita lihat di Android. Setelah itu kita bagaimana caranya untuk join ke network yang sudah kita buat. Join ke, nah ini ya network ID ini. Oke, ini saya kopikan saja network ID-nya. Baik. Oke, sembari menunggu di Android. Nah, sudah selesai. Kita tinggal open. Oke, nah ini nampaknya cookies-nya dulu ya. Saya pernah install atau CS-nya masih. Nah, ini dia address-nya atau node-nya dari Android sudah. Saya akan mencoba mengoneksikan pertama di Windows. Nah, oke, kalau di Windows kita buka di sini kan. Oke, klik di sini ada Open Control Panel. Oke, setelah itu kita kopikan tadi network ID. Kita pastekan di sini dengan cara Ctrl V. Nah, ini dia. Kemudian klik Join Network. Oke, yes saja di sini. Oke, sudah. Kita menuju ke ini tadi ya, My Zero Tier. Kita lihat ke bawah. Nanti akan muncul ya. Sebentar. Nah, kita refresh dulu. Oke. Nah, ini dia. Ini kan adalah node ID atau address dari Zero Tier di Windows. Nah, ini belum di authorize. Caranya nanti tinggal di klik di sini. Oke. Langsung di authorize. Nah, ini kita contohnya Windows. PC contohnya. Oke, ini dia sudah mendapatkan otomatis IP address-nya. Oke, nah ini sudah terkoneksi berarti ya. Kita bisa lihat di pengaturan network. Kalau enggak langsung CMD aja enggak masalah ya. CMD kita langsung IP config. Oke, ini dia Ethernet adapter Zero Tier One. Nah, ini dia IP-nya. Oke, sudah dapat. Tentunya sama kan di sini. 10.243.220.223. Oke, sudah sama. Ini bisa sebenarnya kita create sendiri ya. Nah, terserah. Oke, selanjutnya di Linux. Di Linux untuk mengaktifkannya agar nanti bisa berjalan ketika reboot ya. Sistem CTL enable Zero Tier One service. Sistem CTL enable Zero Tier One service. Nah, kita masukkan passwordnya ya. Tadi artinya sudo. Sebentar. Oh, salah, harusnya kita pakai sudo dulu di depan sistem CTL ya.
Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita koneksikan dengan cara zero tier -cli join ini pakai sudo juga ya depannya ya. Kemudian spasi network ID tadi ya. Network ID. Nah, ini ya, kita copy paste. Pastikan di sini. Oke, enter. Oke, join oke. Coba kita lihat infonya dulu, kita untuk melihat address-nya ya, atau node-nya. Ini dia ya kan. Nah, coba kita ke my zero tier, kita lihat lagi. Jadi kita refresh dulu ya. Nah, tentunya akan muncul satu, butuh di authorize. Nah, ini dia node-nya, tentunya sama ya. Oke, sama. Setelah itu kita tinggal baik, kita tinggal klik authorize di sini di checklist. Kita tunggu beberapa saat. Oke, mendapatkan IP ini dia. Coba kita cek di Linux dfconfig. Nah, ini dia ZT 0 tier. Nah, ini IP-nya. Nah, oke, sama ya. Oke, terakhir ini sudah di Android. Klik plus di sini ya. Ini saya hapus dulu, saya delete aja. Mau dihapus. Oke, klik tanda plus di sini. Nah, network ID-nya kita pastekan di sini ya. Oke, sebentar. Mau dipaste. Oh, ya, kita masukkan. Saya menggunakan ini nggak mau ya, menggunakan strcpy, mau tidak mau kita manual. Oke, tidak apa-apa, kita masukkan di sini. 9BEE 8941 8941 B5A8 B5A8 E3B2 B2. Oke, ini checklist saja enggak masalah. Oke, sudah benar ya. 9BEE 8941 B5A8 E3B2 add network. Nah, oke, sudah. Ini ID-nya ini. Coba kita menuju ke sini lagi, kita refresh saja. Kita lihat ke bawah. Belum muncul. Nampaknya salah ID-nya mungkin. Oke, kita cek lagi apa ID-nya salah. Oh, ini belum di on kan ya, ini on kan dulu. Oke. Nah, lupa ini belum di on kan. Oke. Nah, langsung kita authorize saja. Oke, nama Android. Ini IP-nya. Oke, kalau kita lihat di Android, cek di sini. Nah, belum ya. Kita tunggu dulu. Saya disable sudah, disable lagi ya. Ini kok hilang.
Baik, saya matikan, saya hidupkan lagi. Sudah mendapatkan statusnya, network name-nya. Oke, ini dia alamat IP-nya. Oke, udah sama. Oke, jadi dari ketiga perangkat tersebut sudah terhubung ya. Sudah terhubung di antara Windows, Linux, dan Android. Oke, coba kita ping saja ya, lakukan pinging. Saya pinging dari Windows. CLS. Saya akan ping yang Linux, ping 10.233.237.34. Oke, dari play. Kemudian yang di Android 36. Yang Android tidak mau rupanya. Ini biasanya firewall-nya ya. Ini firewall-nya. Nanti sebenarnya bisa kalau di Windows 10 firewall-nya terlalu ini. Coba saya off-kan ya. Nanti sebenarnya bisa di setting untuk firewall-nya, tidak harus di off-kan semua ya. Kok 237? Salah. Salah. 204 ya, sebentar. Salah. Bentar. Bukan firewall-nya berarti ya. Oke, turn on semua. Ini alamatnya 10.243.204. 204.36. Oke, sudah replay. Jadi tadi salah IP ya. Oke, dari perangkat-perangkat tadi sudah bisa saling terhubung ya networknya. Nanti tinggal pemakaiannya bisa dipakai untuk mungkin sharing file, atau bisa untuk remote desktop seperti itu ya. Oke, intinya dari ketiga perangkat sudah terhubung dengan network zero tier. Jadi walaupun tidak menggunakan dalam satu jaringan, tidak menggunakan SSID yang sama. Contohnya di sini adalah Android, dia menggunakan jaringan seluler ya. Oke, tetap bisa terkoneksi setelah zero tier diinstal dan diaktifkan seperti itu. Baik, itu tadi cara membuat network zero tier dan cara install di perangkat Windows, Android, dan Linux. Mungkin kedepannya saya akan membuat di sini. Oke, open source ya. Tadi yang basic hanya 50. Yang open source ini bisa unlimited, dan bedanya dia tidak perlu untuk membuat account ya, tapi diperlukan satu perangkat. Nanti saya bisa menggunakan Linux ya, prefernya Linux karena saya mencobanya di Linux ya. Jadi PC, laptop, ataupun bisa Debian, STB, nanti dijadikan sebuah host ya untuk membuat network zero tier. Namanya adalah self-hosted controller. Dia open source. Kelebihannya dia ini ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.